Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reliabilitas dari mata kuliah evaluasi pengajaran PENJAS. Langsung saja saya akan menjelaskan materi reliabilitas untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari sebagai serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, tes dengan tes ulang, akan memberikan hasil yang sama atau untuk pengukuran yang lebih subjektif. Apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip atau reliabilitas antar penilai. Selanjutnya, menurut Sugiono 2010, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajengan konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajek. Relatif tidak merubah waktu diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Sedangkan Sukarji 2000 mengatakan bahwa reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Menurut Nursalam 2003, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan. Menurut Arifin 1991, satu tes dapat dikatakan andal atau reliable jika tes tersebut mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pendapat tentang reliabilitas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa reliabilitas adalah tingkat konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama dan tes yang sama pula ketika diuji pada waktu yang berbeda. Konsistensi skor juga dapat diperoleh dengan soal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dari beberapa aspek. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas konsisten tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu reliabilitas konsisten tanggapan. Reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes. Jali 2008, yaitu teknik tes RefVest, adalah
pengetesan 2 kali dengan waktu menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, teknik bela 2 ialah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Dan yang ketiga itu bentuk ekivalen ialah pengetesan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada yang responden atau objek dalam waktu. Selanjutnya, reliabilitas konsisten gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. C. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono 2010-354 dapat dinyatakan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes, retest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Yang pertama, tes retest. Instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dinyatakan sudah reliable. Yang kedua, equivalen. Instrumen yang equivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Misalnya, beberapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini. Pernyataan tersebut bersifat equivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Nah, selanjutnya, pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, akan tetapi instrumennya 2 dan berbeda pada responden yang sama. Reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang sama dengan yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Kita melangkah ke materi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen beberapa kali responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari retest, stability, dan equivalent. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikanlah pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Dan yang terakhir yaitu tentang internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Dan hasil analisis dapat kita gunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Baiklah, mungkin itu materi tentang reliabilitas yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.